Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita lanjut ya podcast pagi sukses is for you. Masih dengan King. King, monitor. Halo, Mas Kam. Selamat pagi. Gimana kabar? Alhamdulillah, selamat pagi. Kabare tepar. Bisa digambarkan lebih detail, maksudnya teparnya gimana ini? Dua hari setengah kemarin lah ya, itu mencoba untuk lepas dari suntik insulin. 1 hari berjalan mulus. Hari kedua setengah itu malam hari berarti kan? Sore hari itu lemes badan dah. Apa namanya, sendi-sendi itu rasanya nggak nyambung. Sempat nyoba disuntik insulin lagi mungkin? Nah setelah itu pagi hari ini ya, malam harinya itu makan terakhir, suntik lagi, terus tidur. Besoknya masih lemes, terus besoknya makan pagi, suntik lagi, sudah mendingan. Bisa untuk ke pesantren kemarin. Tapi nggak pulih, nggak fit. Kayak hari ini lumayan enak. Karena artinya kalau dibuat Gojek iso saja nih. Ini apa? Udah sarapan dan suntik insulin atau enggak? Iya, ini baru sarapan, baru selesai sarapan nih. Soto ayam Lamongan. Wes. Plus insulin atau enggak ini? Plus insulin. Aku kawan tiga le. Berarti waduh, enggak ketemu surga di rumah ini berarti ya. Masuk cemen nih. Sampai nyonya dibikinin jamu-jamuan. Jamu herbal lah ya. Herbal lah, kunir putih ambek apa? Gula batu ambek temulawak. Itu mulai kapan? Mulai semalam dapat resep dia dari orang tua temennya yang kena diabetes, kemudian dengan izin Allah sembuh sekarang diabetesnya. Hanya dengan konsumsi kunir, terus temulawak sama gula batu. Ini Bang King, PCO Pak King, tahu nggak PCO? Tahu lah PCO lah. Itu PCO aja biar agak kuat badannya. PCO kan itu kan apa namanya? Apa minyak kelapa itu kan? Iya, minyak kelapa yang tanpa dimasak itu. Ini produknya Bang Ruki nih. Ya boleh tuh PCO. PCO biar staminanya naik, kemudian daya tahan kuat. Gitu. Bang Ruki jualan PCO. Ya bagus tuh PCO, Pak King. Ya, insya Allah. Saya juga produsen tapi terlalu jauh kalau dari saya itu. Gitu. Semalam sama Bang Akbar dibawain itu kelor. Kelor bagus, kelor untuk ini juga gitu kan. Aku nggak di sparring ya, pelanggan. Tapi memang ada juga cara yang lain ya. Kalau memang secara adaptif itu ya keto gitu. Keto itu tidak makan karbohidrat, tapi makannya adalah gaji-gaji gitu. Atau iya pernah dengar sih program keto itu. Program keto 2 minggu, insya Allah prosesnya bagus gitu kan. Hanya memang ya orang kan nggak tahan nggak makan nasi, tetapi memang Indonesia banget kan nasi itu. Tapi itu paling efektif packing gitu. Memang kuncinya di itu tuh kan adalah karbohidrat karena kebanyakan karbohidrat itu packing. Ya memang kan di kita ini karbohidrat itu sudah bersifat ini ya kecanduan gitu. Jadi kalau tidak makan nasi
merasa tidak makan gitu. Padahal asupan karbohidrat itu Indonesia banget itu. dari berbagai sumber gitu. Nah, nasi beras merah juga bagus. Pokoknya kalau bisa nasi beras hitam. Nah, itu di Sulawesi banyak. Ya, Iya, saya iya. Hitam kan sama beras ketan lain apa sama ya? beda Mas gitu. Ada beras merah, ada beras hitam. Kalau di Bukan Sulawesi ketan ya? ada beras hitam gitu. Wah, itu lebih kecil lagi karbonnya. Jadi makan nasi ya, cuma memang kita memang sudah dipersepsi ya untuk merasakan bahwa makan itu adalah makan nasi. Itu persepsi itu yang menjadi kuat gitu. Sehingga kemudian kebutuhan tentang Beras. tentang karbo itu berlebihan, tidak berpijak pada konsumsi gitu kan. Iya, Bang. Kan ini kita pakai pendekatan dari apa ya, dari spiritual. Jadi prosesnya adalah transformatif gitu. Transformatif itu bagaimana, adaptif itu meliputi bagian daripada proses spiritual. Iya, 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 iya. Tuh. Kalau saya sementara emang makan seketemunya, adanya itu Ya, makan itu. nah itu. Bukan karena ini ya. Iya. Kayak Ya kita kalau ya. kata Bang Akbar, saya masih masuk golongan R1. R1 kan susah tuh, gimana lagi R1 ketemunya itu adanya itu makannya itu. Kalau mau bisa makan beras merah atau beras hitam nih harus dinaikin ini anunya, kategorinya bukan R1 lagi. R1 itu apa? Umaran. Oh ya, itu manut kancane. Manut kancane. Karena tambahan nih. Oh iya, wis meneng aja. Melu ngene sing oke. Ayo Kang. Kuwi ngopo kowe? Oke. Ini posisi King di mana nih? Posisi di rumah. Sudah disuruh lepas jaket sama nyonyanya. Sebelum Maksudnya? aja sudah nggak boleh narik. Dorong berarti. Dorong. Suruh lepas jaket. Saya cuma lepas jaket doang, dalamnya jaket nggak disuruh lepas. Yang penting malah jeruan ya hasilnya. Siap belajar bang. Pokoknya siap belajar sampai waras lah. Sampai waras. Allah. Mulai waras itu 700. Oh, subhanallah. Kata-kata kau malah ini. Oke ya, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tuh teman-teman sekalian. Selamat malam, selamat pagi. Ya, selamat malam itu yang di itu Amerika kan? Ini settingan Amerika ini otaknya. Ya, terakhir itu bahas apa ya waktu hari Sabtu? Ini apa? Faktor penarik apa? Iya, penarik. Dan penarik ya. Apa itu penarik? Ya. Ya jadi mesti ini ya apa namanya? Mesti mencoba. Jadi gini, kalau sakit, orang kan cenderung merasa kurang gitu ya. Merasa ada yang kurang. Merasa ada yang hilang gitu. Atau mungkin merasa ada yang kosong. Itu kan perasaannya ya.
secara psikologis kita mengalami perubahan. Nah, perasaan kurang itu kan berangkat dari bukan berangkat, kemudian mendorong kita untuk mencari sesuatu keluar. Itu yang. Nah, prosesnya kan gitu terus tuh, dinamikanya kalau kehidupan itu di luar. Kalau misalnya asumsinya atau prinsipnya bahwa kehidupan itu di dalam dan yang kita alami berarti bukan ada yang kurang, bukan ada yang hilang, bukan ada yang kosong, tetapi apa? Ya medan penarik lemah yang aktual gitu kan. Medan penarik lemah yang aktual. Nah, medan penarik lemah ini kan nature. Dia kan nggak bisa nggak bisa dilawan. Yang ada itu medan penarik lemah ini dilampaui gitu. Itu perbedaan asumsi antara linier dan non-linier. Akhirnya kalau kita pakai asumsi non-linier bahwa medan penarik lemah yang aktual, itu kan kita kerjanya itu mulat rasa gitu ya. Tahu mulat rasa nggak, King? Tahu lah, Bang. Mulat rasa. Mengolah. Iya. Berarti itu. Dan itu emang ya harus sudah selesai 600 tuh. Mulat rasanya kencang. Kan dia 600 tuh apa ya? Rumahnya kalau kita pakai metafor tuh semua archetype, semua nature pengalaman di dalam dimensi ketiga itu ada di servernya itu di 600. ABC-nya itu nature of consciousness-nya itu di 600. Apa namanya? Pengalaman dimensi ketiga itu servernya di sana. Jadi itu sangat sebuah pandangan dunia yang radikal. Maksudnya sangat jauh-jauh berbeda antara yang material dan yang spirit. Itu sebenarnya kalau belum ada sih di Surabaya. Itu kalau di grafik itu per jamnya itu bisa sangat labil itu emosinya, King. Bisa sangat labil. Sana itu turunnya ke tarikan ke medan penarik lemahnya pasti kalau dikalibrasi per jam ya. Itu bisa ketahuan. Jadi sambil King, sambil survive adaptif. Itu sambil perkuat pemahaman akan medan penarik itu. Karena itu
terutama medan penarik yang 30, 20, 50, 75, pokoknya ini sekitar sinilah. Pernah nggak sih King merasa benci kepada diri sendiri? Pernah, Bang. Bisa ceritain atau Kronologisnya. Bencinya itu termasuk diantaranya kalau dulu-dulu kan, Bang, itu kan kaki saya itu kan korengan, Bang, banyak koreng. Nah, itu saya benci tuh. Kan benci terus jadi malu kan karena korengan. Ya, korengan yang bikin sendiri mainan api, tetes-tetes kena gitu kan. Itu. Kalau sekarang saya ini kan bencinya kan karena saya ini nggak bisa menghasilkan uang yang cukup buat keluarga. Segitu aja. Gak bisa benci ke diri sendiri karena miskin gitu ya. Miskin. Oke. Ya, karena miskin. Padahal rasanya emang udah kerja keras gitu. Ya itu ya. S1 terus. Itu bencinya di situ. Kebencian karena sudah kerja keras. Tapi hasilnya sudah itu aja. Ya, jadi kayaknya saya ini apa ya? Jadi percontohan untuk yang tidak beruntung gitu ya. Mewakili itu ya. Peragaan untuk yang tidak beruntung. Jadi benci kepada diri sendiri. Kalau ya kebencian kepada diri sendiri itu kan karena diri kita menjadi objek sengketa ya. Menjadi yang selalu dipermasalahkan. Jadi kalau diri kita dipersoalkan terus-menerus, itu pasti kita jadi benci ya kepada diri sendiri. Apalagi kalau dipersoalkan dan kita bisa melawan, itu jadinya marah. Tapi kalau dipersoalkan dan kita tidak bisa memberikan argumentasi, maka itu kita ke-25 kan, benci kepada diri sendiri. Nanti setelah 25 turun ke 20. Ke 20 itu kemarin ada temuan orang yang mau bunuh diri itu ternyata salah satu dorongannya itu biar orang lain merasa bersalah selamanya. Jadi dengan kematiannya itu diharapkan sedunia akan merasa bersalah dan ikut bunuh diri juga. Ikut berkabung ya? Orang berkabung ikut bunuh diri. Diharapkan begitu. Jadi mereka ingin apa ya? Menganggap bahwa diri mereka adalah kayak inilah, kayak ini aku ini Tuhan gitu ya. Kalau aku nggak ada, kalian akan nggak ada juga gitu. Nah, bagaimana melampaui kebencian kepada diri ya? Bagaimana melampaui kebencian kepada diri, yaitu dengan menjadi merdeka ya. Dengan menjadi merdeka. Cuman memang itu membahas kemerdekaan pada itu kan secara spiritual gitu. Makanya kemudian tuh mestinya orang itu ya sebelum mengambil tanggung jawab sosial
ya sebaiknya itu membahas dulu ya. Membahas dulu soal freedom, soal bagaimana kemudian tuh kalau ada krisis, terus bagaimana gaya hidup yang ideal itu mestinya kan dibahas sehingga apa ya, paling enggak itu ada mappingnya gitu loh. Kalau ada mappingnya itu ya tinggal dijalani, lalu orientasi pada kemajuan ya, jalani kemajuan ya. Kalau sudah orientasi kemajuan, lalu kemudian tinggal nyari bagaimana biar terjadi percepatan gitu ya. Hal yang menakutkan dari relasi sosial itu kan termasuk dalam apa ya? Kebanyakan saya lihat kalau misalnya dalam krisis, maka itu biasanya yang ada itu hanya menyalahkan gitu ya. Nah, ya kita malah justru ditekan gitu loh. Justru dalam keadaan krisis itu tekanan itu tidak ada empati gitu ya. Tidak ada empati. Tidak ada empati. Itu perlu dibicarakan gitu. Bagaimana situasi saat krisis gitu ya. Bijakannya seperti apa. Nah, hal-hal semacam itu ya tidak pernah dibahas, bahkan nggak ada gitu, bahwa ini krisis. Nggak, ini loh, kayak manajemennya itu nggak pakai manajemen modern. Pokoknya ya sedapatnya gitu ya. Itu yang bikin perubahan tuh lambat, kemajuan tuh lambat. Karena nggak ada petanya, nggak ada kebijakannya, nggak ada asas kemajuannya, nggak ada asas percepatannya, itu nggak ada. Jadi pola hubungannya itu, gaya hidupnya itu nggak punya basis filosofis gitu ya. Yang penting wareg, itu filosofisnya. R1 banget ya. R1 ya. Wareg. Waktu rektor 1. Begitu. Ya ini penting jadi persoalannya sebenarnya ya tadi terjebak di pola sosial yang juga mengekspresikan medan penarik lemah gitu ya. Boleh tutup. Iya, kayak kemarin gitu. Kayak kemarin ada cerita ke saya gitu. Jadi ada 2 orang di kos. Mereka ngekos 1 kamar. Terus kemudian tuh temannya ini pakai sendal temannya yang lagi di kamar gitu. Entah keluar kemana gitu. Terus temannya yang tadi tuh mau keluar juga gitu. Nggak ada sendalnya, marah-marah dia. Akhirnya pas pulang tuh diusir. Sampai diusir. Wah, nonot berarti nggak tahu. Saya bilang ini budaya culture shame ini masih hidup, pengusiran gitu. Jadi kalau emosi itu main usir. Kekerasan itu budaya shame gitu ya. Nggak ada budaya mulat sarira itu istighfar sadar posisi gitu ya.
Itu yang sulit. Itu yang sulit dirubah, itu budaya. 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 Jadi bagaimana kita menghandle situasi-situasi krisis, itu budaya itu menentukan ya. Menentukan. Termasuk ini, ya. Sekarang kan King ini katakanlah situasinya krisis ini. Itu budaya itu mulai keluar gitu kan. Mana yang dominan? Adaptif atau kreatif? Pasti ya yang dominan sekarang adaptif. Kenapa? Ya taunya itu. Artinya selama ini kreatif itu belum jadi budaya, baru jadi wacana. Ya kan akhirnya kan ini ya untuk mengubah mentransformasi wacana sampai ke budaya, yaitu kan dibutuhkan proses panjang gitu ya. Harus belajar dulu, pendampingan. Melelahkan. Ya, padahal udah krisis. Iya, malas Udah belajar krisis. akhirnya. Hah? Malas belajar akhirnya. Wes kadung. Kadang jeru. Makanya itu dia butuh support system ya. Support system sebuah komunitas baru, paling enggak ya ada wacana dan peragaannya gitu kan. Ada wacana dan peragaannya. Di situ kemudian tuh ya kita jadi melihat gitu ya. Secara kolektif ya spiritualitas itu belum jadi budaya, hanya baru menjadi laku pribadi ya. Laku pribadi ya, seperti itu. Dan dia akan menjadi budaya kalau semua orang bergerak ke sana gitu ya, memperagakan. Dan itu memang tidak mudah karena nature-nya itu orang-orang harus menguasai nature ini kan. Berkesadaran spiritual itu kan sampai menguasai nature-nya itu 600. Kalau 500 tuh baru tahu kehidupan tuh di dalam. Gaya hidupnya ya masih ya masih adaptif, tapi sudah mulai membangun development, sudah mulai membangun yang spiritual. Artinya dia udah punya support system, udah punya buku-buku, udah punya komunitas. Sekarang aja itu kan kadang-kadang itu orang di kita itu buku-buku aja nggak punya. Komunitas saja nggak punya. Nah, gimana mau development? Hal yang bahan-bahannya aja belum punya gitu. Nah, di kantor itu kan berapa? Mungkin 1000 lah itu buku di sana. Itu buku spiritual semua. Saya punya support sistemnya untuk wacana ini. Jadi harus punya itu. Karena kita mau develop budaya baru, kan gitu. Mulai dicicil buku-bukunya itu, mulai bikin ya pertemuan mingguan gitu loh. Dibikin loh Mas Camin di Surabaya gitu ya. Oh iya, siap. Itu wajib kamu pimpin gitu. Tapi pas ketemu jo bahas Ken Dedes, Ken Arok lagi sekolah di Cambridge. Jo pas ketemu bahas Ken Arok. Ken Arok sekolah di Cambridge. Aduh.
Seperti itu. Jadi apa namanya? Kayak gini ya. Jadi proses untuk transformasi budaya itu panjang, Mbak, itu. Panjang. Mungkin 20 tahun lagi kita masih harus podcast terus. Karena wacana itu paling enggak harus muncul ke permukaan menjadi topik yang apa-apa, topik alternatif saja. Kan tahu diri. Ya, ini kan sebenarnya ini dengan diabetes itu King itu menuju neotic experience kan ya. Jadi kalau diharapkan sembuh dari pendekatan material itu King akan kehilangan neotic experience-nya. Neotic experience itu kan pengalaman spiritual yang mendalam ya. Yang wow. Ya, yang wow gitu. Seperti itu. Lalu kemudian setelah mengalami, misalnya King tiba-tiba sembuh mendadak. Kayak kemarin itu loh, tiba-tiba gacor akunnya. Itu kan yang wajib. Ya itu neotic experience gitu kan. Tiba-tiba akunnya gacor, uang sampai turah-turah. Itu kan sebenarnya neotic experience gitu. Neotic experience. Lalu kemudian tuh ya diabaikan saja. Ini biasa, ini enggak usah langsung keluar lagi dia ke budaya lama. Gak dipertanyakan, ada apa ini? Kenapa bisa terjadi perubahan begini? Apa faktornya? Apa faktor penentunya? Dicari gitu. Jangan langsung disimpulkan karena Allah lagi memberkati saya. Lah berarti selama ini Allah mengutukmu ya. Orang Indonesia itu rata-rata kebanyakan masih gitu. Kalau lagi banyak rezeki ini Allah lagi sayang sama saya. Lah, terus kemarin Allah lagi ngambek sama kamu. Argumentasinya itu loh. Argumentasi konflik kayak. Argumentasi konflik aja. Mestinya kan dicari. Berarti saya lagi dekat sama Allah nih. Berarti kemarin saya jauh gitu. Sayanya yang bergerak. Bukan Allahnya yang menjadi mendekat. Bukan Allahnya yang apa ya. Coba dibedakan. Oh ini berarti saya sedang dekat sama Allah gitu kan. Kemarin-kemarin saya jauh. Bedakan dengan ya ini karena Allah yang lagi merahmati saya kemarin-kemarin mengutuk saya. Jadi kita yang bergerak gitu kan. Lah ya itu dicari apa namanya sebuah kemarin itu kita bergeraknya kemana gitu sehingga kok gacor gitu kan. Harusnya begitu, bukan kemudian itu dipasifkan Allah yang bergerak. Lah kembali cara berpikirnya itu kebanyakan gitu. Jadi jiwa kita yang bergerak mendekat atau membelakangi. Jadi jiwa kita yang kita perlu kita perlu bahasa. Kalau Hawking tuh bagus dia bukan menjauh, bukan mendekat kalau Hawking tuh. Menghadap atau membelakangi. Dekat pun kalau membelakangi kan dikentut ya terus. Iya kan, dekat pun kalau membelakangi kan nggak dapat apa-apa itu. Itu saya suka dari istilah Hawking. Kalau selama ini kan kita termnya itu menjauh mendekat ya toh. Hawking nggak. Kamu membelakangi atau menghadap. Jadi dekat pun kalau membelakangi kan nggak ada apa-apa kan, bermusuhan ya toh. Itu yang saya temukan sesuatu yang bagi saya itu
ya memberikan makna baru, ya. Jadi bukan menjauh, bukan mendekat, kan? Tapi menghadap atau membelakangi, itu luar biasa. Di dalam pun kalau kita membelakangi jadi pemberontak, ya kan? Apa namanya, kudeta. Orang dalam loh, orang dalam, tapi kalau membelakangi itu ya pengkhianat. Negara dalam negara. Iya. Tindakan apa namanya itu subversif, ya, bukan tindakan aborsi, subversif. Ya, inilah pentingnya kita diskusi, ya. Selama ini kita ya sudah menerima begitu saja mendekat dan menjauh. Ya, dah. Dan ternyata itu saya kira memang mau jauh dari mana dari Tuhan. Kan nggak bisa jauh. Oh, maka yang saya baca dari Hawking itu kita menghadap atau membelakangi gitu. Seperti itu. Ini wacana baru saya kira, ya. Wacana baru bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu bukan jauh atau dekat gitu, ya. Tapi menghadap atau membelakangi. Kayak misalnya gini, suami istri gitu, ya. Ini contoh aja. Kalau kita nonton di film-film gitu kan, kalau sudah saling membelakangi, wah itu kan perang itu, perang dingin. Walaupun satu kamar, tapi kalau membelakangi sudah yang satu tidur menghadap tembok, pas selesai sudah bola-bola. Singkur-singkuran. Wah. Rasa jomblo akhirnya. Rasa jomblo. Iya. Kalau sudah satu menghadap tembok, selesai bola-bola. Jadi itu paling enggak obrolan kita pagi ini nemu sesuatu, ya. Bahwa bukannya kita jauh atau dekat kepada Allah. Itu kan bahasa selama ini kita. Tapi coba kita, iya kan, kita menghadap wajah kan. Kita menghadap wajah. Kita menghadap menghadap atau membelakangi. Bahasa agama kan sebenarnya itu tadi, ya, menghadap, ya. Menghadap atau membelakangi. Saya kira itu temuan kita yang pagi ini yang baru, ya, temuan paling enggak kita punya wacana. Menghadap, bukan lokalita apa, ya. Kalau jauh dekat itu kan linearitas, ya. Linearitas. Jauh dekat. Padahal kan enggak. Di dalam, orang dalam pun kalau dia membelakangi, ya dia dapat bayangan saja gitu kan. Seperti itu. Oke, itu dulu pagi ini. Matur nuwun. Jangan lupa baca buku TLOC bab tentang pencerahan, ya, 850. Dibaca loh. King udah baca belum 850? Belum, Bang. Masih wacana kan? Wacana masih wacana. Membaca aja masih wacana, harusnya udah jadi kebiasaan. Kalau membaca masih jadi wacana, terus terus piye? Yang sudah punya buku TLOC itu dibaca bab 850, ya. Pengalaman-pengalaman iluminasi. Bagaimana kalau wajah kita menghadap cahaya? Dapatnya apa?
Gitu ya. Siap, Bang. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap membelakangi cahaya, jangan menghadap, biar tahu rasanya neraka. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Kita bertemu besok insya Allah. Dan tetap menghadap cahaya ya, jangan membelakangi dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.